Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Khudh aqidatak. Inilah akidahmu. Ambillah akidahmu ini, wahai saudaraku. Kitab ini karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah yang berjudul Khudh aqidatak minal kitab wa sunnah as-sahihah. Soal jawab secara ringkas sebagai keyakinan apa yang kita yakini dalam agama kita ini. Mari kita lihat kitab ini. Setelah kita membahas, setelah kita baca pada pertemuan yang lalu, haqqullah alal ibad, hak Allah atas hamba-hambanya, pertanyaan limada khalaqanallah, mengapa Allah menciptakan kita? Kita semua tahu jawabannya. Allah menciptakan kita adalah karena kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sholat, menjalankan puasa. Itu tujuan Allah menciptakan kita, ibadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Kemudian mahiyal ibadah, ini juga telah kita bahas. Apa itu ibadah? Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup segala perbuatan dan perkataan, zahir maupun batin, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat, zakat, menyembelih hewan kurban. Ini semua adalah contoh-contoh ibadah, berdoa, meminta kepada Allah. Inilah ibadah. Kemudian kaifa na'budullah, bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana seharusnya kita beribadah kepada Allah yang Allah perintahkan kepada kita. Karena Allah memerintahkan kepada kita dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-56, surat ke-51 ayat ke-56, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Lalu bagaimana kita ibadah kepada Allah? Maka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuknya adalah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah, mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah kita. Kemudian kita harus membaca, melihat amal-amal itu apa sesuai dengan contoh petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kita sholat bertakbir, mengangkat tangan. Dari mana tak kita mengangkat tangan? Dari adat istiadat Ustadz, begitu misalnya. Maka kita tingkatkan, kita harus mengetahui, membaca perintah Nabi. Tatkala kita sholat, kita memulai dengan bertakbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan searah telinga. Ini semuanya ada contohnya, contoh-contoh, tidak ngawur, begitu dah. Jadi kaifa na'budullah, bagaimana kita beribadah kepada Allah, maka kita tidak boleh ngawur, begitu ya. Kita harus ikhlas kepada Allah, harus ada contohnya dari hadis-hadis Nabi, ada petunjuknya. Ustaz, berarti kita harus belajar membaca hadis-hadis Nabi. Iya, kita harus belajar membaca bagaimana hadis Nabi tentang sholat, tentang wudhu. Kita harus tahu. Kita harus menyibukkan dengan ilmu. Karena manusia rugi hidupnya karena tidak belajar. Tidak belajar. Maka kita mulai dengan belajar Islam. Bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah. Kemudian mempelajari sunnah-sunnah Nabi, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, hal na'budullaha khaufan wa tama'a, apakah kita dalam beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, diri dengan rasa takut dan rasa berharap? Maka jawabannya adalah na'am, na'buduhu kadzalik. Iya, kita dalam beribadah kepada Allah harus kita sertai dengan rasa takut adab Allah dan juga berharap mendapatkan ampunan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala yasiful mu'minin, Allah SWT mensifatkan orang-orang beriman itu bagaimana dalam surat As-Sajdah ayat ke-16-nya. Yad'una rabbahum
khaufan wa tama'a. Mari kita coba membuka ya surat As-Sajdah ayat yang ke-16. Ya, surat As-Sajdah adalah surat nomor 32. Kita membaca ayat ke-16-nya. Kita membuka terjemahannya. Kita akan dapati Allah Ta'ala berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Yad'una rabbahum khawfa wa tama'a. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Saudaraku, maka di dalam kita beribadah kepada Allah, kita iringi dengan rasa takut dalam hati kita dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam berdoa, dalam beribadah ya. Dalam beribadah kita beribadah kepada Allah, kita sertai dengan rasa takut dan rasa harap. Kemudian pertanyaan berikutnya, hadis berikutnya menjelaskan tentang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita sertai dengan rasa takut dan harap. Di mana Rasulullah SAW bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, as'alullahal jannata. Aku memohon kepada Allah surga, wa a'udzubihi minan nar, dan aku berlindung kepada Allah dari api neraka. Sahih rawahu Abu Dawud. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'alullah al-jannah, ya Allah, aku minta kepada Engkau surga. As'alullah jannah, aku minta kepada Allah surga, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari api neraka. Jadi rasa takut kepada Allah. Wa a'udzubihi minan nar, wa a'udzubillahi minan nar, yaitu aku berlindung diri kepada Allah dari api neraka. Rasa takut dalam ibadah disertai dengan harapan mendapatkan surga. As'alullah al-jannata, aku memohon kepada Allah surga. Ini dalilnya ya. Kemudian pertanyaan terakhir, ma huwal ihsan fil ibadah? Apa itu ihsan di dalam ibadah? Al-ihsan huwa muraqabatullah ta'ala fil ibadah. Al-ihsan itu adalah Allah mengawasi dalam ibadah. Jadi al-ihsan, apa itu al-ihsan? Al-ihsan adalah Allah mengawasi, melihat kita dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa di dunia ini merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan bagian manapun, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat sholat kita beribadah, kita merasa Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Tatkala kita bekerja mencari nafkah untuk kita belikan makanan, minuman, dan hal-hal yang lain untuk kebutuhan keluarga kita, ibadah, adalah kita merasa diawasi Allah SWT. Allah melihat kita, menyaksikan apa yang kita lakukan. Allah Ta'ala berfirman, jadi al-ihsan adalah muraqabatullah Ta'ala fil ibadah, yaitu pengawasan Allah Ta'ala dalam ibadah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara ini kita buka ya. Surat Asy-Syu'ara ayat 219 ya. Surat Asy-Syu'ara ada surat ke-26. Kita membuka ayat ke-219. Hampir yaitu terakhir ya. 219. Ya. Di sini kita akan dapati di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Asy-Syu'ara ayat 219. Alladzi yaraka hina taqum. Dimulai dari ayat ke-218-nya ya. Yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk salat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Ini dalil al-ihsan. Allah SWT melihat, mengawasi ibadah kita. Maka senantiasa mari kita berusaha untuk yakini Allah SWT melihat apa yang kita lakukan
saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW bersabda, al-ihsan itu adalah anta'budallaha, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu, jika engkau tidak melihatnya, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihatmu. Rawahu Muslim. Maka al-ihsan itu adalah anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah engkau melihat Allah. Dan kalau kita melaksanakan sholat, Allah seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah di hadapan kita. Fa illam takun tara, jika kita tidak melihat Allah, maka fa innahu yaraka, maka Allah lah yang melihat kita, melihat gerakan sholat kita di masjid, di kamar. Allah mengawasi kita. Enggak, tidak ada lagi tempat sembunyi bagi kita untuk berbuat maksiat, karena Allah senantiasa mengawasi kita dalam kehidupan kita di dunia ini yang Allah ciptakan kita untuk beribadah kepadanya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, inilah bagian-bagian bahasan-bahasan dalam kitab Khudh Aqidatak, ambillah akidahmu, karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Khudh aqidatak minal kitab wa sunnah sahih, ambillah keyakinanmu itu dari Al-Quran dan sunnah yang sahih. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini bisa kita pelajari, kita bisa kita yakini, kita amalkan, kita jadikan dalam kehidupan sehari kita sebagai akidah kita.